Seni tarian singa atau barongsai menjadi bagian tradisi masyarakat Tionghoa yang lekat dengan cerita rakyat. Meski baru berkembang di tahun 2000, eksistensi barongsai Indonesia banyak mencetak prestasi di kancah internasional. Ya, Yayasan Dharma Cinta Kasih adalah salah satu lembaga sosial yang fokus dalam pendidikan dan pelestarian seni tradisional barongsai. Selengkapnya dalam segmen Tanah Air. Setelah mendapatkan kebebasan dari pemerintah pada tahun 2000, kegiatan seni tradisional barongsai mulai banyak bermunculan di masyarakat. Meski baru berkembang pada tahun 2000-an, eksistensi barongsai di Indonesia sudah bisa mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Ya, di episode kali ini tim Tanah Air akan mengunjungi Yayasan Dharma Cinta Kasih yang fokus dan sukses dalam melakukan pelatihan dan pendidikan barongsai di Indonesia. Tarian singa atau akrab kita kenal dengan barongsai adalah seni tari tradisional Cina yang telah hadir ribuan tahun lalu. Baru pada abad ke-17, kesenian tradisional ini masuk ke Indonesia bersama para imigran dari Tiongkok Selatan. Pergerakannya mulai dilarang oleh kolonial Belanda hingga pemerintah menghilangkan pembatasan tersebut pada tahun 2000. Yayasan Dharma Cinta Kasih atau DCK merupakan salah satu yayasan sosial yang fokus dalam mengembangkan fasilitas sasana atau tempat berlatih barongsai. Pada bulan Juni 2006, sasana ini berdiri dan sebanyak 30 orang anggota sasana usia 7 hingga 20 tahun dikirim untuk menjalani latihan dasar teknik barongsai di Kota Padang, Sumatera Barat. Yayasan Dharma Cinta Kasih ini kami dirikan karena kami itu pengen membantu ya dengan cinta kasih. Nah, pada awalnya kita sampai sekarang kita bergerak dalam bidang sosial. Misalnya ada bencana alam dulu di Bengkulu. Nah, kita ikut partisipasi, turun langsung, membagikan langsung. Ada bencana alam di Aceh, kita turun, di Nias kita turun, di Padang kita turun. Tetapi kan tidak selalu bencana alam. Akhirnya saya berpikir dan menyarankan, kebetulan posisi saya di yayasan ini adalah penasehat. Kenapa enggak kita dirikan barongsai? Di Indonesia, perkumpulan barongsai sempat terhenti karena pergolakan politik tahun 1965. Segala bentuk kebudayaan Tiongkok di Indonesia dibatasi, termasuk barongsai yang secara perlahan dilarang untuk dipentaskan hingga tahun 1998. Terdapat dua kategori seni tari barongsai, yaitu barongsai Tiongkok dan barongsai lantai. Sejak awal berdiri, Yayasan Dharma Cinta Kasih fokus pada pelatihan barongsai lantai. Kita sepakat memilih barongsai lantai. Ya. Di mana? Nah, akhirnya karena saya masih punya sepupu di daerah asal saya di Padang, saya menelpon abang saya menelpon adik saya kebetulan menguasai di dalam bidang barongsai tonggak. Nah, abang saya itu di dalam satu perkumpulan lain itu jadi ketuanya barongsai lantai. Jadi kami mengirimlah anak-anak ini setelah perundingan berangkat ke Padang 1 bulan untuk latihan dasar. Pada pertandingan pertama di Bandung, DCK Lion Dance berhasil meraih juara pertama dan ketiga, serta mendapat piala wali kota bergilir. Baru pada tahun 2007, DCK mengikuti kejuaraan barongsai tingkat nasional dan berhasil mengantongi gelar juara pertama. Setelah di sini, kita ikut pertandingan pertama kali di tahun 2006
bulan Desember. Nah itu perdana kali DCK ikut pertandingan dan kita berhasil dapat juara 8. Nah, lalu tak lama kemudian tahun 2007 kita ikut tanding lagi, baru setelah itu kita bisa berhasil mendapat juara nasional waktu itu. Nah itu latihannya intens terus setiap seminggu 3 kali untuk mengikuti pertandingan. Harilim adalah pelatih barongsai dari Padang, Sumatera Barat. Ia melatih generasi muda DCK Lion Dance Jakarta sejak tahun 2006. Selain melatih di DCK, Harilim juga melanjutkan pendidikannya di salah satu universitas di Jakarta. Bagi Harilim, barongsai adalah sosok binatang gagah dan berwibawa. Untuk bisa menjiwai sosok binatang gagah dan berwibawa ini, para pemain barongsai binaan Harilim dituntut untuk mampu menghidupkan tarian singa dengan ragam ekspresi. Barongsai lantai itu yang paling sulit adalah ekspresi. Kenapa saya bilang ekspresi itu sulit? Karena ekspresi adalah menghidupkan benda mati. Nah, menghidupkan benda mati di sini maksud saya adalah barongsai yang kita lihat ini termasuk kategori benda mati. Saya sebagai pemain main ke dalam, saya adalah benda bergerak hidup. Jadi susahnya adalah ketika benda hidup di dalam harus bisa membuat benda mati ini kelihatan hidup dari luar. Supaya orang lihat bagus, orang lihat ekspresi itu dari si barongsai, bukan dari si pemain yang di dalam. Itu yang susah. Puluhan penghargaan dan piala berhasil dikantongi oleh Yayasan DCK Lion Dance. Mulai dari event nasional hingga internasional. Seperti kejuaraan barongsai di Malaysia, DCK Lion Dance berhasil mengantongi juara 6 dengan perolehan nilai 8,31. Untuk kategori barongsai lantai, selain teknik dan gerakan, penguasaan ekspresi barongsai menjadi penilaian para juri. Peserta harus mampu menghadirkan ekspresi yang hidup seperti ekspresi tidur, ragu-ragu, ekspresi penasaran, marah, dan takut. Kalau metode saya tidak mau mengajarkan cara saya ke mereka. Karena ekspresi ini yang membedakan barongsai satu dengan barongsai yang lainnya. Jadi setiap orang punya ekspresi masing-masing. Jadi yang saya tugaskan adalah kamu bikin ekspresi gembira. Saya suruh mereka bikin ekspresi gembira, saya yang nilai. Kurang bagusnya di mana, lebihnya di mana. Nah, setelah mereka selesai latihan di sini, pulang ke rumah saya suruh di depan kaca, di depan cermin, kalian bergayalah tanpa barongsai. Sehingga kalian bisa melihat kalian sendiri bagaimana begitu. Jadi sebenarnya ekspresi yang bagus bisa diciptakan kalau pemainnya bisa membayangkan apa yang orang lihat di luar. Kita sebagai pemain di dalam barongsai, ketika kita melakukan satu gerakan begini, satu gerakan misalnya merunduk begini, kita bisa membayangkan bentuk barongsai kita itu dari luar seperti apa. Susah ya Mas ternyata. Ya ternyata tidak mudah untuk bisa menirukan gerakan sebuah barongsai. Setiap pemain memiliki cara dan juga ekspresi yang berbeda yang nantinya akan mereka transfer kepada barongsai ini. Tentunya itu diperoleh dari latihan dan juga kecintaan mereka terhadap barongsai. Sekian perjalanan saya kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode Tanah Air selanjutnya. Imam Asyari, Mubarak Ahmad, Dai TV Jakarta. Mas, lanjut lagi.